Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah dan selalu meningkatkan rasa terima kasih kita kepadanya atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, baik yang kecil maupun yang besar, yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Nikmat-nikmat yang tidak pernah berhenti satu detik pun mengitari diri kita. Nikmat-nikmat dan kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti satu detik pun menyelimuti diri kita. Nikmat-nikmat yang paling besar terutama nikmatul iman, nikmatul hidayah, nikmat taufik. Kita dimampukan hari ini untuk hadir di Masjid Raya Al-Muhajirin mengikuti majlis ilmu, mengikuti pengajian, membahas ilmu-ilmu yang diwariskan para ulama-ulama Allah yang amanah, yang mereka itu bersumber kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersambung hubungan dan sanad dengan beliau manusia tercinta di sisi Allah, Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada baginda kita, junjungan kita, teladan kita, dan penolong kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Beliau adalah baginda kita Sayyiduna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitih. Dan kita memohon kepada Allah semoga di dunia ini kita diberikan keistiqomahan di dalam agama Rasulullah dan syariat Rasulullah, di dalam mengikuti sunnah Rasulullah, dan di dalam menghidupkan dakwah Rasulullah, sehingga semuanya itu menjadi kabel kita dengan beliau kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, telah dijelaskan oleh Al-Quran dan dijelaskan pula oleh baginda kita Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh para ulama sepanjang zaman tentang keutamaan kita mencari ilmu, mengajarkan ilmu, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, dan kita menjadi orang-orang yang mencintai ahli ilmu. Ini semua sudah dijelaskan oleh Kanjeng Rasul dalam pesan beliau kepada seorang sahabat, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim, yang berilmu, jadi ulama, jadi orang yang faham hukum-hukum Allah, menjadi orang yang dijadikan rujukan dalam ilmu-ilmu agama. Kun aliman, jadikan dirimu orang alim. Au muta'alliman, kalau engkau enggak mampu menjadi ulama, maka pilihan kedua, jadilah santri. Mencintai ulama, senang ngaji kepada para ulama, ngaji, ya. Ini kita semuanya ngaji, ya. Nabi merintah kita suruh ngaji. Kalau nggak bisa jadi ulama, muta'alliman, jadi orang yang senang ngaji, senang belajar agama, senang menambah pengetahuan tentang agama, terutama ilmu-ilmu tentang ibadah harian, ilmu tentang wudhu, tentang toharoh, tentang sholat, ya. Ini yang paling penting dipelajari, fardu ain, kewajiban individu masing-masing, ya. Apabila kita ini ada uzur nggak bisa jadi santri, uzur karena umur atau uzur karena suatu hal yang pokok, ya, seperti menemani ibu, menemani orang tua, uzur-uzur syar'i, sehingga dia nggak bisa nyantri.
Kata Rasulullah, kun mustami'an, jadilah orang yang senang mendengar ilmu, senang mendengar ilmu, ya, di kantor, di rumah, di aktivitasnya dia berusaha mendengarkan ilmu. Streaming, ada pengajian-pengajian streaming, karena nggak bisa hadir dia streaming. Ini anjuran Nabi. Nggak bisa jadi santri, jadi pendengar setia. Ya, ini pilihan yang ketiga. Menjadi pendengar setia nggak bisa, ada uzur juga, uzur syar'i. Maka minimal menjadi pecinta, pendukung, pembela, muhibban, kun aliman, au mustami', au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Terakhir pilihannya, kalau jadi alim nggak bisa, jadi santri nggak bisa, pendengar setia nggak bisa, pilihan terakhir hanya satu, pecinta, pendukung. Hah? Ini pilihan terakhir. Cinta kepada ulama, cinta kepada santri, cinta kepada majelis ilmu, mendukung. Ini pilihan terakhir. Lalu Nabi menegaskan, wala takun khamisan, jangan menjadi orang yang kelima. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Maksudnya enggak alim, enggak santri, enggak pendengar setia, enggak pecinta. Ini sudah orang yang dikatakan oleh Nabi, fatahlak, engkau akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima ini orang yang celaka. Yang mengatakan celaka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus menghindarkan diri kita, anak kita, istri kita dari keadaan orang yang kelima ini. Ya. Karena ini orang-orang yang celaka, kata Nabi. Fatahlak, engkau akan celaka, kata Nabi. Dan kita harus mengajak diri kita, anak kita, keluarga kita, orang-orang yang tersayang di hati kita menjadi salah satu dari 4 yang ditawarkan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kun aliman, yuk usaha jadi orang yang alim. Kalau kita umur masih 40, 50, nggak ada halangan untuk menjadi orang alim agama. Kalau kita punya profesi pengusaha, atau kita pedagang, atau kita karyawan, nggak ada halangan kita orang jadi ustadz yang paham agama. Jadi memahami ilmu agama itu bukan profesi khusus orang tertentu, dan dia tidak kontradiktif dengan pekerjaan dunia apapun. Nggak ada beda, nggak ada kontradiksinya. Belajar agama sampai alim tentang agama itu bisa dipelajari oleh siapapun, mau polisi, mau abri, mau kiai, mau karyawan, mau karyawati, mau ya, anak muda, anak tua. Kenapa? Karena kata Ibnu Khaldun, seorang pakar sejarah, ilmu sejarah, al-ilmu sifatuhul itlaq, ilmu itu sifatnya universal. Orang yang belajar ilmu dengan sungguh-sungguh akan meraih ilmu, nggak pandang bulu anak siapa atau keturunan siapa, mau keturunan orang petani, mau keturunan nelayan, mau keturunan orang biasa. Kalau dia sungguh-sungguh mencari ilmu, jadi orang alim, jadi ulama, jadi kiai. Mau keturunan bangsawan manapun, keturunan raja manapun, keturunan nabi siapapun, kalau nggak ngaji,
nggak belajar agama, ya bodoh, nggak paham agama. Karena ilmu itu sifatnya mutlak, universal. Dia tidak bisa diikat dengan siapapun. Yang mau ngaji, yang mau jadi ulama, yang ngaji tenanan. Ya, mulai zaman ini ku ono santri loro, siji cerdas, neng mboten tenanan ngaji ini. Ono sing gak patio cerdas, tapi tenanan ngaji ini. Yang jadi kiai yang kedua, yang ngajinya tenanan, walaupun nggak begitu cerdas, jadi kiai, jadi ulama, bahkan banyak jadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka yang penting itu tenanan, sungguh-sungguh. Tidak juga diikat dengan umur. Apakah orang yang muda itu mesti jadi ulama? Orang tua nggak bisa jadi ulama? Ya nggak juga. Anak muda kalau dia belajar bener-bener, ya dia masih sehat, dia masih fit, ya, dia masih seger, kesempatannya lebih banyak. Nah, kalau dia mau sungguh-sungguh tenanan, ya jadi ulama bener. Tapi orang yang sudah umur itu nggak ada halangan juga. Kalau dia ngaji sungguh-sungguh bener-bener, dia menulis, dia menghafal, berdiskusi selalu, menulis, menghafal, berdiskusi selalu, lama-lama dia jadi ulama juga. Dan di zaman sahabat Nabi begitu. Ada sebagian sahabat-sahabat masuk Islam sudah tua. Ada orang-orang zaman Nabi itu masuk Islam masih muda. Ada sahabat-sahabat muda, Sayyidina Ali bin Abi Thalib muda, Abdullah bin Abbas pemuda. Mereka ini anak-anak muda, remaja. Ada juga orang-orang Arab jahiliyah masuk Islam sudah tua, sudah umur 50, ya, sekitar 40 ke atas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, Sayyidina Ibnu Abi Quhafah, sahabat-sahabat yang lain yang mereka itu sudah umur. Nah, itu Abu Quhafah itu malah sudah umurnya hampir 70 lebih, ya, masuk Islam dan dia belajar agama dengan sungguh-sungguh. Ada yang sudah tua baru masuk Islam, tapi karena belajar sungguh-sungguh, dia akhirnya memahami Islam dengan benar, memahami hukum-hukum Allah dengan luas, menjadi ulamanya Allah walaupun sudah tua. Nah, maka yang penting di sini kesungguhan dalam mencari ilmu, ya, keseriusan dalam mencari ilmu, dan fokus di dalam mencari ilmu. Umur nggak masalah, karena ilmu sifatnya mutlak. Kata Ibnu Khaldun nih, saya lagi, ilmu sifatnya mutlak, nggak ada dia terikat dengan umur. Anak muda yang malas belajar atau nggak konsentrasi belajar, nggak fokus belajar, ya, nggak bisa jadi ulama. Nah, orang tua yang fokus, yang ngaji bener-bener, jadi ulama. Karena itu para ahli sejarah menceritakan tuh, Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, seorang pedagang di Mesir, di Kairo, pengusaha, tiap hari dia ngurusin dagang, dia pengusaha sampai umur sekitar 60, mendekati 70. Ketika di umur itu dia mendengar nasihat para ulama di majelis ta'lim, bangkit semangatnya untuk belajar agama di umur 60 lebih. Wah, saya mau ngaji, pengen saya jadi ulama nih, ya. Dia menasihat dari para ulama, dia semangat kepengen ngaji umur 60 lebih, tapi dia semangat benar-benar, komit benar-benar kepada Allah. Siang malam dia ngaji, belajar. Pertama ngaji Quran dulu biar lanyah, biar lancar. Setelah ngaji Quran mulai dia menghafalkan, sambil belajar fikih, belajar ilmu alat nahu sorof, sampai dia mulai tinggi kelas ilmunya, ngaji fikih kepada para ulama yang hebat-hebat di zaman itu. Wa ta'allam wastahad wajadda wa tadalla minal ulum, sampai beliau kenyang ilmu,
Syekh Zakaria Al-Ansari luar biasa, diberkahi umurnya sampai umurnya melebihi hampir 120 tahun. Dari umur 60 lebih ngaji, berkahnya fokus ngaji, berkahnya fokus mempelajari ilmu agama, Allah berkahi umurnya. Dan beliau mencapai satu tingkatan dalam ilmu mazhab Syafi'i yang tertinggi, sampai beliau disebut dengan sebutan Syekhul Islam. Syekhul Islam. Syekhul Islam kalau Syafi'iyah ya Abu Zakaria Al-Ansari. Ya, kalau orang-orang Salafi ya Ibnu Taimiyah, itu Syekhul Islam. Ya, kalau kita Syekhul Islam kita siapa? Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, yang menjadi teladan orang yang semangat ngaji, nggak pandang umur. Umur 60 dia mulai ngaji, benar-benar dia menulis menghafal, mencatat, ya, diskusi ulama-ulama. Ya, kitab kecil-kecil dihafal sampai kitab besar-besar, sampai menjadi ulama yang paling mendalam dalam ilmu fikih di mazhab Syafi'i. Beliau menjadi ulama terbesar di zamannya di Kairo, mencapai derajat atau pangkat Syekhul Islam, gurune wong Islam kabeh, Syekhul Islam. Dan saking cintanya beliau kepada mazhab Asy-Syafi'i Ahli Sunnah wal Jamaah, saking beliau mahabbah kepada Al-Imam Syafi'i, beliau diberikan kemuliaan satu-satunya ulama Syafi'iyah yang dimakamkan satu gubah dengan Al-Imam Syafi'i adalah Syekh Zakaria Al-Ansari, dalam satu gubah, dalam satu tempat, satu gubah di Kairo, ya, kira-kira jaraknya sekitar 10 meter. Al-Imam Syafi'i makamnya dengan Syekh Zakaria Al-Ansari 10 meter. Mendapat keistimewaan Syekh Zakaria Al-Ansari dari barokahnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Saudara-saudara, jadi menjadi ulama, menjadi orang ahli agama, tidak pandang umur, tidak pandang suku, tidak pandang ras, tidak pandang apapun, ya. Siapa yang mau belajar berhasil, nggak pandang profesi orang tua. Siapa yang mau ngaji tenanan berhasil jadi ulama. Ya. Kiai-kiai besar itu orang tuanya orang biasa, ya. Mbah Abdul Karim Lirboyo, pendiri pesantren Lirboyo, orang tuanya petani biasa, tapi oleh Allah diangkat menjadi waliullah, menjadi kiai besar karena beliau sungguh-sungguh mencari ilmu, ya. Sampai dikatakan tidak banyak kiai sehebat Kiai Abdul Karim Lirboyo dari segi tirakatnya. Padahal beliau tuh katanya cerdasnya nggak begitu cerdas, ya, hikayahnya para sesepuh, tapi karena mempengnya ngaji, karena kuatnya ngaji, karena istiqomahnya, kesabarannya, Allah memberikan ilmu yang barokah. Ya, ngaji di Bangkalan saja itu Mbah Kiai Abdul Karim hampir 20 tahun kepada Mbah Khalil Bangkalan. Ya, Syekh Abdul Karim Lirboyo aslinya orang Magelang. Beliau ngaji di Bangkalan, kemudian setelah lulus di Bangkalan, beliau masih ngaji lagi ke Mbah Hasyim Asy'ari di Jombang sambil mengajar, sambil akhirnya sama Mbah Kiai Hasyim dijodohkan dengan salah satu perempuan, anaknya orang kaya di daerah Kediri, sampai akhirnya bisa Allah berkahi menjadi ulama besar Syekh Abdul Karim Lirboyo. Kemudian diteruskan oleh anak cucunya, menantu-menantunya sampai sekarang, ya, Kiai Anwar Mansur, ya, semoga Allah panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat dan kita mendapat berkah-berkah beliau, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari ilmu, mereka akan mendapatkan ilmu, karena ilmu itu punya satu pameo, punya suara, ya. Dia berkata begini, ilmu punya pameo, punya suara yang dia jadikan patokan.
Ya talibal ilmi, a'tini kullak, a'tika ba'di. Hai orang yang ingin memiliki aku, kata ilmu ini, dia ngomong, hai orang yang ingin memiliki aku, berikan semua yang kau miliki untuk aku, nanti akan kuberikan sedikit yang kumiliki untukmu, kata ilmu. Ya talibal ilmi, a'tini kullak, a'tika ba'di. Ilmu berkata kepada siapapun yang ingin meraihnya, hai orang yang ingin memilikiku, kata ilmu, berikan kepadaku semua yang kau miliki, waktumu, hartamu, ya, keluargamu, pangkatmu, jabatanmu, kemuliaanmu, derajatmu, semua yang kau miliki korbankan demi aku, kata ilmu, nanti akan aku berikan sebagian milikku kepadamu. Ilmu mahal. Kalau orang mengorbankan segala yang dimiliki untuk ilmu, barulah ilmu mau tunduk kepada dia dan masuk ke hatinya sehingga memberkahi hidupnya. Itu pun nggak bisa dia menguasai semua ilmu, ya, ilmu tidak bisa dikuasai oleh satu orang, ya, dia mendapat sebagian daripada ilmu, itu pun sudah mulia, ya, semulia-mulianya manusia orang yang di hatinya penuh dengan ilmu. Ayuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Jadi orang yang mengorbankan waktunya, umurnya, segalanya untuk ilmu, barulah ilmu tunduk kepada dia. Oke, kau sudah mengorbankan segalanya untuk aku, sekarang aku siap menjadi milikmu, kata ilmu. Tapi kalau orang yang kepada ilmu dia gengsi, ilmu kepada dia lebih gengsi lagi, ya. Gengsi ini salah satu penyakit dalam mencari ilmu, ya. Dikatakan oleh penyair, ya, boleh, al ilmu harbun lil fatal muta'ali kassaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu pantangan untuk orang yang punya gengsi tinggi, ya, seperti air pantangan kepada tempat yang tinggi. Air nggak mungkin mengalir ke tempat yang tinggi, mana ada air mengalir naik, ya nggak ada. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah, semakin rendah semakin banyak air. Begitu juga hati kita, begitu juga hati kita. Kalau kita punya hati ini rendah hati, ya, tawadhu, kita selalu kepingin menambah ilmu, kita merasa masih kurang ilmu, terus ditambah sama Allah, ilmu datang ke situ, ya. Tapi orang sudah merasa cukup, wah, anda udah dengar semua nih, anda udah paham semua ini, ya, di kampung sini paling alim saya udah, ilmunya nggak bisa masuk ke dia, ilmunya nggak mau masuk ke dia, ya, pantangan, ya. Karena itu, ya, kita harus membersihkan hati kita dari sifat gengsi kepada ilmu, ya, gengsi, contohnya gengsi, tidak paham malu bertanya, ini gengsi yang jelek, ya. Ya, orang kalau urusan dunia nggak paham, tanyanya semangat banget, ya, ono koncone cerita masalah warung sing enak, ono warung enak, wingi niku kula pas sasi mulut ya toh, ono wong cerita jenenge warung apa kae gecok apa, itu daging gecok, waduh takon kabeh, warung nggih ndi, ono liangan, nggih ndi liangane, dikejar-kejar sampai kepengin ngerti nggon sing persis, ape rono wayahe begitu, ya toh. Kalau ada orang cerita tentang dunia, warung yang enak, kita kepingin ngertinya sampai detil, sampai tenanan ngertinya. Tapi kita ini kalau urusan agama aneh, kita nggak paham, kita nyantai-nyantai aja, ya, nyantai-nyantai aja. Kita nggak tahu, kita santai-santai aja. Nah, ini adalah satu kesalahan, ya. Kita mungkin coba ditanya masalah sholat nih, kalau kita ini sholat
kemudian kita takbiratul ihram bareng sama imam, itu gimana hukumnya? Kita nggak tahu. Ya. Imamnya takbir Allahu Akbar, dia barengi Allahu Akbar, gimana hukum? Mungkin banyak nggak tahu, atau terlalu lama. Ya, imamnya takbir Allahu Akbar, dia nggak takbir lama, apa hukumnya? Ya. Atau mendahului, ya ini fikih. Banyak kita nggak tahu, tapi kita nggak tanya juga. Ya, orang yang mendahului takbirnya imam jelas batal sholatnya. Ya, imamnya belum takbir, udah takbir dulu, makmum nyosor, ya, batal sholat. Yang kedua, kalau makmum takbiratul ihram membarengi imam walaupun satu huruf, batal sholatnya. Karena itu kalau jadi makmum nggak boleh kita tergesa-gesa. Imamnya biar takbir selesai dulu, Allahu Akbar, baru kita niat usolli fardhu, Allahu Akbar. Sebagian tergesa-gesa. Ini makmum, imamnya pas ngomong bar, bareng dengan kalimat bar, makmumnya bilang al, satu huruf bareng ini. Itu makmumnya mulai al, imamnya bar, bareng, batal sholatnya makmum. Nggak boleh. Makmum tidak boleh membarengi takbiratul ihramnya imam walaupun satu huruf. Fa in qaranahu fi harfin minha batalat sholatuh. Kalau membarengi imam satu huruf pun dari takbiratul ihramnya imam, batal sholatnya makmum. Ini contoh ngaji kita. Jangan-jangan kita sholat selama ini nggak sah gara-gara kita nggak mau ngaji, nggak mau tanya. Kalau kita mau yang paling utama, itu tadi, ketika imam selesai takbir Allahu Akbar, kita niat usolli fardhu makmuman Allahu Akbar, langsung. Ini paling afdal. Membarengi enggak, terlalu lama juga enggak. Setelahnya imam takbir selesai, takbiratul ihram selesai, kita baru takbir. Ini yang dikatakan dalam hadis, man shalla arba'ina yawman la tafutuhu takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari, arba'ina yawman, bukan 40 sholat, arba'ina yawman, 40 hari, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Jadi dia di shaf, ketika imam takbir Allahu Akbar, dia sudah di shaf. Imamnya selesai takbiratul ihram, dia langsung takbir Allahu Akbar. 40 hari, apa kata Rasul? Mendapat tiket terjamin selamat dari neraka, terjamin selamat dari kemunafikan. Allahu Akbar nih, 40 hari. Ya, semoga kita sebelum wafat bisa mengamalkan ini, amin Allahumma amin. Ya, dapat tiket bebas dari neraka. Arba'ina yauman, 40 hari sholat, ya, 5 waktu kali 40 berapa? 200 sholat, 200 sholat, mi'aten sholat. Kalau kita nggak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, dapatlah kita tiket bebas dari neraka, bebas dari sifat kemunafikan. Allahu Akbar. Saudara-saudara, pun demikian kalau kita terlalu lama, nggak baik, makruh. Ya, imam sudah takbir nih, Allahu Akbar, dia masih main-main, nengok kanan, nengok kiri, lihat anterior masjid, wah khotnya bagus, lampunya bagus, oh tafakur dia tentang bangunan masjid, tentang ini itu. Terlalu lama, nah, ini makruh. Ya kan? Begitu juga kalau kita terlalu lama diakibatkan was-was, kurang baik juga, khilaful aula atau makruh. Ya kan? Seperti orang yang was-was niat umpamanya, yang terlalu lama sehingga ketinggalan sampai imamnya amin gak takbir lagi. Ya kan? Jadi usolli ya kan? Ini kurang bagus juga.
Maka yang terbaik orang itu ya, mengikuti para ulama, mengikuti tuntunan orang-orang yang alim, yang mereka itu bersumber kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara-saudara, ini contoh. Ya. Jadi kita ilmu jangan gengsi. Kalau mau menundukkan ilmu jangan malu bertanya, jangan gengsi menulis, jangan gengsi bertanya, jangan gengsi kita membawa kitab, membawa buku. Ya, ada orang kadang-kadang bawa buku kitab itu malu, dikatakan wah ilmunya cek sidik gitu, soalnya cek nyekel kitab. Ya, padahal memegang kitab itu lebih afdal, ya, pahalanya lebih, ya, lebih aman dari kesalahan. Ya. Itu orang-orang yang ahli warok begitu, ya, saudara-saudara. Jadi kita yuk hindarkan diri kita dari rasa gengsi, rasa ujub, atau rasa sudah merasa hebat, sehingga kita tidak terhalangi dari tambahan ilmu. Karena ilmu pantangan kepada orang yang gengsian. Ilmu itu pantangan, nggak mau dekat sama orang yang sombong, ya, orang yang hatinya merasa tinggi sudah alim. Ya, ilmu nggak bisa masuk kepada hati yang di situ merasa sudah paling alim. Saudara-saudara rahimakumullah, kun aliman. Oh, saya kelihatannya nggak bisa jadi ulama nih, wah berat saya ini udah sangat-sangat nggak bisa. Ya, berharap kepada anak-anaknya, siapa tahu anak saya jadi orang-orang alim. Ya, sumbangkan. Anda diberi oleh Allah anak 4, 1 untuk agama, itu adalah suatu hal yang baik. Ya, Anda akan mulia sekeluarga, kakek sampai cucunya dengan orang yang alim dari keluarga itu. Ya. Tapi kadang-kadang orang sekarang anak semua ilmu umum semua, nggak paham agama. Ya. Kepingin salah satu anak untuk ke agama, jadi ustadz, jadi kiai. Ya. Mungkin dipandang di keluarga sementara itu yang paling kurang dalam segi ekonomi, tapi nanti pada saat kemuliaan datang, dia akan mengangkat nama keluarga, dia akan mengangkat derajatnya keluarga seluruhnya mulia karena keilmuan yang ada pada dirinya. Kalau semua orang nanti ini meninggalkan ilmu agama, nggak ada cita-cita untuk jadi ulama salah satu dari anak-anaknya, maka terjadi kekosongan keilmuan agama atau keulamaan, terutama dalam budaya ahli sunnah wal jamaah. Ya, zaman riyen niku nek kiai anaknya ya dicita jadi kiai, ya, anaknya bapaknya ustad, dia kepingin anaknya seperti dia atau melebihi dia menjadi ustad. Itu hal yang bagus-bagus saja. Nah, menyedihkan adalah kalau ada orang kiai, semua anaknya umum, studinya, belajarnya umum semua, bahkan ke luar negeri, tapi ilmu agamanya nihil, nggak bisa baca kitab kuning. Ya, karena syarat orang dikatakan alim, ulama, kalau bisa baca kitab gundul, baca kitab kuning. Kalau orang nggak bisa baca kitab kuning, jangan dikatakan ulama. Itu dia, ya, santri, ya santri. Kalau ulama nggak cocok, orang yang nggak paham, ya, kitab kuning, nggak bisa baca kitab gundul dikatakan ulama, nggak cocok. Ya, Dawi Mbah Maimun begitu. Ya, kiai kok gak bisa maca kitab kuning, kiai palsu, ya, kiai imitasi. Kiai harus bisa baca kitab kuning, kitab gundul. Ya, dia faham kitab fikih, ya, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Qorib, ya, Safinah, dia bisa membaca, mengartikan. Itu kiai. Ya. Jangan sampai harga kiai ini jadi murah gara-gara tiap orang iso ngomong sidik kiai, padahal baca kitab nggak paham. Ya. Ini yang akhirnya menjadi permasalahan. Banyak orang pintar ceramah dikenal sebagai kiai ulama, padahal nggak bisa baca kitab kuning. Ketika ditanya hukum, dia menjawab ngawur. Dan itu sudah disinyalir oleh Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad.
sayati 'alan nasi zaman katsirun khutaba'uhu qalilun fuqaha'uhu. Akan datang suatu zaman, kata Kanjeng Nabi, di zaman itu nanti banyak tukang ceramah, banyak mubalik kondang, banyak penceramah hebat, banyak singa-singa podium, tapi sangat sedikit orang yang ahli hukum, pakar hukum, pakar fikih, orang alim-alim teladan, ulama-ulama teladan, itu enggak, jarang. Ya. Karena itu kalau ada seperti mutiara, ulama yang wara, ulama yang ahli hukum, yang ngati-ngati, yang zuhud, itu melebihi nilainya 1000 ahli ibadah, 1000 ahli ceramah. Ya, dimana faqihun mutawarriun asyaddu ala syaitan min alfi abidi. Orang alim yang luas ilmunya, yang bisa baca kitab kuning, yang ahli fikih, yang ngati-ngati, wara itu kenapa? Yang makruh saja dihindar, apalagi yang haram. Makruh itu dihindari. Yang makruh belum haram. Nek awake dhewe kan, wah jek makruh ra apa-apa, ngenteni haram sih. Kalau kiai-kiai yang wara itu makruh saja enggak mau, apalagi yang haram. Orang yang kayak begini ini buat setan lebih berat dibanding 1000 ahli ibadah, dibanding 1000 mubalik. Ya, ini lebih berat, lawan berat nih bagi setan. Kenapa? Karena setan sulit menembus orang-orang yang warok, orang-orang yang ngati-ngati ini. Setan nggak gampang menggoda mereka. Dia paling gampang goda orang-orang yang sembrono itu, setan gampang godanya. Tapi kalau orang yang ngati-ngati, setiti, setan sulit menggoda dia. Ya, saudara-saudara, ya, kalau ada, itulah mutiara termahal. Ya, karena itu pernah zaman dulu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika sedang di Mekah mendapat berita tentang wafatnya seorang ulama di Yaman, namanya As-Sayyid Sulaiman Al-Ahdal, yang mengarang kitab An-Nafasul Yamani. Ketika mendengar kewafatannya, Ibn Hajar Al-Haytami bersedih dan dia berkata, nufdih bimi'ati faqih. Ya, kalau kita bisa, kita mau tebus wafatnya Sayyid Sulaiman Al-Ahdal dengan 1000 ulama ahli fikih. Ya, saking mahalnya beliau sebagai ulama yang warok, ulama yang soleh, ulama yang teladan, ulama yang zuhud. Saking mahalnya, kata Ibn Hajar, kalau bisa kita menebus kewafatannya dengan 1000 ulama ahli fikih, tapi sudah ajal milik Allah. Ya. Artinya apa? Kalau ada ulama yang alim, luas ilmunya, warok, ngati-ngati, orangnya istiqomah, itu mutiara yang paling mahal. Ya, karena itu pantas kalau hari-hari ini banyak santri tersinggung, marah, ya, banyak orang-orang ahli ilmu marah kepada salah satu channel TV yang menjelekkan kiai, dan kebetulan yang dijelekkan itu kiai yang paling disegani, yang paling dihormati. Ya, yang tadi saya matur Kiai Anwar itu, ya, termasuk guru saya itu. Ya, saya dapat ijazah dari beliau, saya ngaji kepada beliau. Ya, walaupun ngaji nasihat-nasihat tapi penting. Ya, terus ulama-ulama semacam ini ya, yang kita butuhkan, ya, bukan sekedar yang mimbar dan podium saja, tapi mendalam ilmu kepada Allahnya, ya, mendalam ma'rifatnya kepada Allah, kehati-hatiannya kepada Allah, tawaduknya kepada Allah, waroknya kepada Allah, dan seluruh amaliyah keistiqomahannya kepada Allah. Saudara-saudara, kalau kita belum bisa, maka canangkan anak-anak kita. Hai putra-putraku, bapak ini punya anak 4, seneng ya Allah. Yuk salah satu ke agama, ya, mondok pesantren. Ya, biar salah satu dari anak bapak, anak mamah ini ada yang ke pesantren, jadi ulama, jadi orang soleh, jadi orang alim yang manfaat. Ya, diarahkan.
syukur ya, semuanya taruh pesantren. Ya, setidaknya orang kalau di pesantren ya dapat ilmu umum, dapat ilmu agama walaupun dalam porsi yang sedikit. Mungkin nggak bisa banyak, tapi minimal dia tahu alam pesantren, tahu bagaimana menghargai pesantren, ulama-ulama pesantren, tahu adab-adab pesantren. Itu sudah cukup. Ya. Jangan sampai anak kita sama sekali blank, nggak paham pesantren, nggak kenal kiai, nggak kenal ulama. Nanti akhirnya termasuk golongan yang kelima tadi, yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, saudara-saudara, ya, ini pesan Nabi penting. Yuk jadilah engkau orang yang alim. Ya, dan jangan mengatakan saya nggak bisa, saya ini profesi itu, enggak. Menjadi orang alim agama itu enggak berkontradiksi dengan profesi dunia apapun. Ya, ada satpam ngalim fikih, ada ngaji dia. Ada seorang pengusaha buah, dia faham fikih, ngaji fikih bisa. Ada petani, ahli fikih ada. Ya, jadi ilmu agama tidak kontradiksi dengan bisnis apapun, dengan profesi apapun. Orang yang mau belajar sungguh-sungguh, menghafal, menulis, mempelajari, berdiskusi, lama-lama dia jadi orang alim agama. Dia bisa mengamalkan, dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya, dan selalu kita ingat bagaimana kemuliaan orang yang alim. Ya, kata Nabi Muhammad SAW menukil daripada sabda Nabi Allah Isa, man alima wa amila wa allama fadzalika alladhi yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang berilmu agama, mengamalkannya, mengajarkannya, tiga, berilmu agama, mengajarkannya, mengamalkannya, dialah orang yang disebut sebagai manusia agung. Di mana? Di kerajaan-kerajaan langit, bukan kerajaan bumi. Ya, kerajaan bumi gampang, orang mau jadi agung, wah, ya, diekspos, dieksploitasi bisa. Menjadi orang agung di bumi gampang, pakai duit beres. Menjadi orang yang agung di langit, oh ini nih, berarti siapa dia berilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu lillahi ta'ala, dialah orang yang disebut agung di langit-langitnya Allah. Di hadapan para malaikat dia orang agung. Yuk daftarkan anak kita. Enggak diri kita, anak kita. Enggak anak kita, cucu kita. Saudara-saudara rahimakumullah. Kalau kita enggak bisa juga, kata Nabi, jadilah santri. Ya, orang yang seneng ngaji. Seperti saya, jenengan ini ngaji. Ya, kalau niku angger teng mriki niku niat iki ngaji. Golek tambahan ilmu. Kenapa? Ketika dibacakan ayat, kadang-kadang kita dapat tambahan ilmu. Dibacakan nasihatnya ulama, kita dapat tambahan ilmu. Ya. Dan itu suatu yang lezat. Orang yang sudah mendapat ilmu tambahan itu senang, lezat. Seperti orang yang dapat makanan yang enak, makanan yang lezat itu. Wah, ya, orang sing anyar iki. Wah, ilmu baru, pemahaman baru, fahmun jadid. Ya. Dibuka oleh Allah, memahami hal-hal yang baru tentang agama itu senang, cahaya bertambah dalam dada. Ya, al ilmu nur, cahaya, ilmu itu cahaya, wal jahlu dhalam, dan kebodohan itu adalah kegelapan. Saudara-saudara rahimakumullah, jangan kita ridho dalam rumah tangga kita banyak kegelapan. Istri kita ayo diajak ngaji, ya, istri kita diajak ngaji, diajak ke pengajian, ya. Dan itu Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi yang kemana ada Khol Solo, yang kita datang ke sana, itu beliau bilang, saya tidak minta banyak dari kalian, saya hanya minta sehari semalam jenengan duduk sama istri sama anak 5 menit, orang dowo-dowo sampai setengah jam, 5 menit bahas tentang agama, 5 menit, tapi istiqomah tiap hari. Ya, nang, awak mau sholat di mana? Sholat di Masjid Muhajirin, Pak. Oh ya, kamu terlambat rakaat aja? Enggak. Alhamdulillah. Tadi kamu baca Fatihah apa enggak waktu jadi makmum? Enggak baca loh. Makmum itu wajib baca Fatihah, sayang. Ya, baca Fatihah itu wajib bagi makmum. Imam wajib, makmum juga wajib. Oh ya gitu ya, Bapak, iya. Ingat-ingat ya, iya. 5 menit. Enggak lebih pada itu. Bahas tentang agama, tentang ibadah anak kita, istri kita.
Mama tadi sholat di mana? Mama sholat di masjid. Sendiri? Iya sendiri, nggak ada orang lain. Oh lain kali diusahakan jamaah, ngajak orang lain yang mungkin mau sholat kita tungguin, nah kita jamaah. Sayang kita kelewatan pahala jamaah 27 rakaat 27 derajat. Sekali sholat kita ketinggalan, kalau sampai berkali-kali kita rugi banyak. 5 menit di keluarga duduk bareng bahas agama, bahas akhirat. Wahai putraku, nanti kita lama-lama ini tua, nanti udah tua bapak ini mati, kamu ini bapak mati, kamu harus bisa ngirimi bapak apa itu hadiah, apa tiap hari baca Yasin, kirim untuk bapak di alam kubur ya, dengan agama. Kita kan duduk sama istri kuliner terus, tiap hari ngomong panganan, tiap hari ngomong pakaian, tiap hari ngomong, kalau enggak ini itu malah ghibah orang. Itu ghibah apa? Keluarga sana keluarga sini, la ilaha illallah. Bukannya kita nabung pahala, nabung dosa. Satu hari 5 menit, masa nggak bisa? 5 menit, 5 menit bahas agama, duduk sama anak sama istri. Ini udah berkah, kalau mau nih istiqomah udah berkah. Kalau kita nggak bisa bahas, karena kita juga nggak paham, undang ustadz. Ustadz, saya minta Ustadz datang ke rumah saya untuk bahas agama bab sholat ibadah harian. Tapi Muhammad cuma kultum 7 menit, rapopo, privat 7 menit, rapopo. Saya penting istiqomah. 5 menit 7 menit kalau udah istiqomah itu nanti manfaat. Anda amalkan dulu, kita nggak mengamalkan sudah tanya tuh, piye, diamalkan dulu nanti rasanya ada. Ketika kita duduk 5 menit niatnya mengaji agama, mengkaji akhir itu barokah turun, Allah senang. Tidak ada amal melebihi amal mencari ilmu agama, memahami ilmu agama. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, afdhalun nawafil thalabul ilmi. Itu semulia-mulia amal sunnah adalah mencari ilmu, lebih mulia daripada sholat 1000 rakaat. Itu Anda mengaji keluarga Anda sholat duha sekian rakaat atau sholat sunnah mutlak 1000 rakaat, kalah dengan pahala duduk 10 menit bahas agama. Pahalanya lebih besar itu. Afdhalun nawafil thalabul ilmi. Sebaik-baik sunnah adalah mencari ilmu, menambah ilmu. Oh, kita nggak bisa ngundang ustadz, saya kira ono YouTube. Ono YouTube, dengerin YouTube Ustadz Fulan, dengerin. Kiai Fulan, dengerin. 5 menit 10 menit, tapi fokus, jangan bahas yang tinggi-tinggi. Ini baru ngaji langsung bab bagaimana menjadi waliullah, wah keduren. Bahas soal syariat, sholat wudhu, ini dirapikan dulu. Jangan sampai kita ini bahas yang tinggi-tinggi, dasarnya nggak ada. Tadi dikatakan, idza ahkamal bidayat ahkaman nihayat. Wa idza lam yuhkimil bidayat lam yasil ila nihayat. Orang itu kalau pondasinya sudah kuat, syariatnya kuat, nanti lama-lama dia nanjak ke thariqah, ke hakikat. Ini syariatnya masih belum beres, pondasinya masih kotor, ini pondasinya belum hebat, nanti nggak bisa, baru tinggi-tinggi dia salah jalan, linglung ambruk. Innama hurimul wusul litadyi'il usul. Kebanyakan orang itu nggak sampai kepada makom ma'rifatullah yang benar akibat dia nggak punya pondasi yang kuat. Salah, pondasinya nggak kuat, dia sudah membahas ma'rifatullah, mahabbatullah terlalu tinggi. Kita kuatkan dulu al-usul supaya kita nggak dihalangi dari wusul. Tadi ya 5 menit 10 menit dengerin tuh tentang sholat, tentang ibadah, tentang larangan-larangan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini syariatnya. Itu namanya ngaji, santri. Kita jadi santri terus sampai santri meninggal dunia dalam kondisi santri, husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, zaman dulu tuh orang nyantri itu nggak ada selesainya. Ayah saya itu sudah punya anak saya, ibu saya itu diajak mondok. Jadi ibu saya cerita, nang
awakmu dhisik wis lagi umur 2 tahun, ibu diajak mondok. Ibu zaman ini mondok nggo anak. Ya ta? Nggo anak. Ya. Ayah saya itu mondok di Lasem, Mbah Kiai Maksum Lasem. Ya ta? Itu bawa saya sudah lahir umur 2 tahun dibawa. Ibu saya juga mondok. Ya ta? Sampai di Lasem itu ayah saya cerita, "Lah kok ana wong sing luwih akeh nggawa anak 4." Jadi abah mondok bawa ibumu bawa anak 1, ada kiai lain dari Banten itu bawa anak 4, mondok nggawa anak 4. Luar biasa iki. Ya ta? Sane ngene kok. Ya ta? Semangat mencari ilmu enggak kayak orang dulu. Orang dulu semangat mencari ilmu, thalabul ilm enggak ada. Pokoknya semuanya dikalahkan demi ilmu. Maka mereka mulia. Ya. Kalau nggak salah itu Kiai Banten itu jadi waliullah yang terkenal tuh, Kiai Abu Yatim Yati itu. Wah, itu beliau waktu mondok bawa anak sampai 4. Ya toh. Apa mau lebih mungkin. Ya, itu. Jadi semangat mencari ilmu, apalagi zaman sekarang, mohon maaf, mencari ilmu itu gampang. Ya, kita bisa mengambil kemudahan-kemudahan. Yang penting terpercaya, ya, ustadz kiainya, ya, punya sanad, kita mendengarkan dari rumah, bisa streaming, ya. Seperti hari ini ada acara akbar di Jakarta, ada haul Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, ada ceramahnya waliullah yang agung Al Habib Umar bin Hafidh. Mungkin jam 11, setengah 11 kita bisa streaming, dengerin. Ya, orang kalau, ya, ada cinta, ada senang, itu walaupun dari jauh terasa khusyuknya. Ya, minim kita itu ngaji dari jauh, mendengarkan istimewa. Ya, kalau afdalnya nggak hadir ke Jakarta, kita hadir. Kadang orang ada uzur, mungkin biaya, mungkin waktu, mungkin keluarga, mungkin ini itu. Tapi setidaknya kalau kita punya usaha, wah iki jam iki aku iso ngrungokke. Jam 10 sampai jam 12 dengerin tuh. Ya, dengan rasa cinta. Ya, itu nyambung, yang penting niatnya cinta. Ya, An-Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, Rasulullah bagaimana itu ketika duduk di Madinah, tiba-tiba Rasulullah melihat ke atas. Oh, saya melihat sahabat namanya Ja'far terbang ke surga. Terbang ke surga. Ya, Ja'far diutus oleh Nabi perang di medan laga, peperangan. Di peperangan tersebut Ja'far ini membawa bendera Islam, bendera peperangan sebagai panglima. Datang musuh, menebas tangan kanannya, putus. Dibuka tangan kiri. Ya. Datang musuh lagi, ditebas tangan kirinya. Ya. Dipertahankan dengan semampunya sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Datang sahabat yang lain, Abdullah bin Rawaha mengambil bendera tersebut, atau sahabat yang lain. Ini intinya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika terputus tangannya, kakinya terpotong semua oleh musuh, udah tergeletak, datang satu sahabat diberikan air, "Ishrab ya Ja'far." Faqala ana shaim. Saya sedang puasa. Saya kepingin berbuka puasa di surga. Famat. Ustushhida, meninggal syahid Sayyidina Ja'far setelah terpotong tangan kedua. Allah mengganti Sayyidina Ja'far dengan karamah, diberi Allah sayap, terbang ke surga dari tempat peperangan, mampir Madinah. Nabi di Madinah ngelihat Ja'far terbang ke surga. Itu Ja'far At-Tayyar, sahabat Nabi yang diberi sayap oleh Allah terbang ke surga. Dari barokah dia mati syahid, terpotong tangannya di jalan Allah. Maksudnya apa? Nabi sudah memberikan contoh streaming langsung live, yaitu apa yang terjadi dalam peperangan. Nabi lihat jaraknya ribuan kilo, Nabi tahu. Dan itu Sayyidina Ja'far mampir ke Madinah, dia diperlihatkan oleh Allah di atas Nabi terbang ke surga. Zaman sekarang kita dari jauh kita hadir acara-acara walinya Allah, acara ulama-ulamanya Allah. Yang penting cinta.
kita nggak bisa hadir, ada uzur, kita tapi hadir dengan cinta, walaupun dari jauh, maka terasa dekat seperti hadir dekat. Ya, karena yang menjadi patokan niat dan cintanya tadi. Saudara-saudara, ya, karena itu penting ya memahami sabda Nabi ini. Jadilah orang alim. Kalau nggak bisa santri, nggak bisa pendengar setia, nggak bisa pecinta, mahabbah. Ya, cinta apa cinta? Senang, ya kan? Senang. Ya Allah ya, ada orang itu ya, senang itu nggak bisa dibahasakan dengan akal itu. Orang kalau dia hadir pengajian, paham yang diceramahkan oleh mubaligh, apalagi itu dia dapat macam-macam, dia senang, ya malum, hatinya dapat iman, dapat hidayah. Ada orang itu kadang-kadang kita nggak nalar, ya, dia mungkin yang diceramahkan apa nggak paham, tapi dia nggak pernah ketinggalan. Mungkin nggak dapat apa-apa, orang bagi nasi nggak dapat, dia nggak dapat. Orang bagi berkat dia nggak dapat, tapi dia senang, mahabbah. Ya, mungkin ada yang nyepeda ontel, ya, sampai sekian kilo. Ini cinta ini nggak bisa dilogikakan, tapi nanti akan terasa di dua waktu, di akhir kehidupan, di sakaratul maut, cinta itu akan berperan besar. Nah, makanya saya kemarin itu tertegun, saya itu sempat mengkaji, ya Allah, salah satu jamaah kita meninggal di hari Jumat di waktu yang mulia, ya, dalam satu pekan waktu yang paling mulia adalah salatul Jum'ah ba'dal asr, hari Jumat ba'dal asr meninggal, waktu yang paling mulia dalam sepekan. Ya, itu saya dapat kabar salah satu jamaah kita namanya Bapak Sukirman, ya, itu meninggal di hari Jumat ba'dal asr, waktu termulia. Allahu Akbar. Saya bilang, ya Allah, ini luar biasa, ya kan? Rahasia Allah, ya, meninggalkan, jangan meremehkan orang. Siapa tahu dia punya tempat istimewa di sisi Allah. Mungkin penampilannya kita anggap biasa, atau mungkin di bawah kita, tapi dia di sisi Allah punya tempat istimewa. Meninggal di hari Jumat ba'dal asr, apa kita bisa menjamin diri kita seperti itu? Wallahu a'lam. Ya, kita berharap semoga kita semuanya meninggalnya husnul khatimah, ya. Tapi ini almarhum orang yang senang baca maulid. Ini kata baca maulid mungkin nggak paham, tapi senang. Lo cinta ini loh, moco itu senang. Napa niku paham boten tapi senang. Itu senang. Ini cinta. Ya, maka cintailah orang-orang soleh, ya, nanti akan tampak manfaatnya di waktu sakaratul maut. Ayah saya itu termasuk orang yang saya kagumi di dalam mencintai gurunya, ya, mencintai guru luar biasa. Ayah saya itu, saya belum pernah lihat orang cinta guru seperti ayah saya cinta gurunya. Sudah, ya, kalau sudah kata guru itu, wah, sudah nomor satu, ya, nomor satu. Dan beliau korbankan segalanya demi menghadiri haul gurunya, nggak pernah tinggal. Waktu ayah saya itu di ICU, ruang ICU, saya dan anak-anak beliau yang lainnya, saudara saya itu nangis. Ya, kita namanya orang tua sakit, kondisi itu kritis, kita sedih, menangis. Itu tiba-tiba ayah saya itu memecah kondisi sedih itu dengan satu hal yang buat saya itu ya lucu, tapi ya pelajaran. Kita nangis, tiba-tiba beliau angkat tangan, stop, jangan nangis, jangan ada yang menangis, semuanya jangan nangis, ya, jangan khawatir, saya ayahmu ini matinya husnul khotimah, ya, begitu yakin mengatakan, ya, siapa dia yang berani mengatakan matinya husnul khotimah, ya, nggak ada orang meyakini, tapi beliau karena sudah dapat bisyarah dari guru. Ini guru ini luar biasa, ya, kata beliau, saya sudah diberi bisyarah, berita gembira oleh guru saya bahwa mati saya mati yang baik. Jadi kalian semua jangan suudzon sama Allah, jangan khawatir sama Allah, ya. Subhanallah, begitu orang-orang yang soleh
orang-orang yang punya pegangan cinta. Ya, karena itu saudara-saudara, ya, mari kita pilih jalan surga dengan keindahan cinta kepada orang-orang soleh, ya, yang ahli surga. Sudah menjadi hadis yang disepakati semua ulama, almar'u ma'aman ahab. Orang itu nanti di akhirat, siapapun, kayak apapun, dia dikumpulkan dengan yang dicintai. Siapapun dia, apapun dia, amalnya pasti akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kalau dia cinta orang soleh, walaupun dia enggak soleh, pasti kumpul dengan orang soleh. Kalau dia, walaupun orang mungkin kelihatannya baik, tapi cintanya kepada ahli maksiat, nanti kumpul ahli maksiat. Ini berdasar hadis Nabi yang sahih, almar'u ma'aman ahab. Orang di hari kiamat akan dikumpulkan dengan yang dia dicintai, yang dia cintai di dunia. Karena hati-hatilah, karena itu hati-hatilah di dunia. Jangan cinta sama orang-orang yang zalim, jangan cinta sama ahli maksiat, jangan cinta orang-orang yang membuat kerusakan dan kemungkaran, jangan cinta kepada orang-orang yang jauh dari Allah, lalai dari Allah. Sebaliknya, yuk kita mohon kepada Allah cinta kepada orang soleh, orang-orang mukminin, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang saudara, orang-orang yang kita lihat mereka sibuk ibadah kepada Allah, ya, itulah orang yang kita kalau mencintai mereka, kita akan katut mereka di hari kiamat berdasar hadis Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, saudara, ya, saya kira itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan barokah dari pengajian pada hari ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.